menjaga ketenangan kita, sehingga dalam ibadah kita itu bisa bermanfaat, kita bisa mendapatkan. Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah pengajian Kopi Ngaji yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir di pengajian Kopi Ngaji ini yang saat ini atau hari ini kita sudah masuk ke edisi yang ke-33. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita Ibu RR Sarwi Penny Wulandaro, atau biasa dipanggil Coach Wulan. Beliau adalah Direktur PT Pelatih Indonesia Berlimpah Coaching Firm, dan juga infonya tadi baru saja pulang dari Singapura dan Malaysia dan langsung ke sini. Alhamdulillah, insya Allah akan sharing, memberikan wawasan kepada kita semua terkait personal syariah, financial planning, perencanaan keuangan. Baik, ibu bapak sekalian, sebelumnya marilah kita buka pengajian ini dengan melafadzkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya pada Ibu Sarwi Penny Wulandaro dipersilahkan untuk menyampaikan pengajian. Terima kasih Pak Syakir atas waktu yang diberikan kepada saya untuk berbagi, dan saya senang sekali ya pagi hari ini. Bapak Ibu semangat ya. Luar biasa, dan saya paling senang lagi kalau di sini tuh banyak ibu-ibunya. Ternyata lebih banyak ibunya ini saya hitung ya, dibandingkan bapaknya. Nah, alhamdulillah pagi hari ini kita syukurin kita masih diberi kesehatan, kemudian kesempatan untuk menambah ilmu yang akan memberikan kebaikan bagi kehidupan kita sekarang dan kelak. Dan insya Allah kita nanti bertetangga di surga Allah ya Bapak Ibu. Nah, pada pagi hari ini saya mungkin lebih tepatnya sharing ya, berbagi pengalaman bagaimana tentang perencanaan keuangan syariah pribadinya. Dan ini juga masih menjadi tantangan kita semua, di mana sekarang ini luar biasa ya Bapak Ibu ngatur keuangan ya. Nah, nanti kita akan mungkin lebih banyak tanya jawab ya, waktunya 1 jam ya Pak ya. Ya 1 jam, mungkin nanti saya setengah jam sharing aja, kemudian yang setengah jam bisa tanya jawab, karena kan akan lebih banyak ini ya teman-teman nanti di sini Bapak Ibu semua, jadi tahu sebenarnya apa yang menjadi tantangan Bapak Ibu semua. Kita juga bisa tahu, oh tantangannya dia sama sebenarnya sedang saya hadapi gitu. Oke, mungkin boleh nggak saya minta ada volunteer atau sukarela, 1 perempuan dan 1 laki-laki, monggo. Ada 2, Ustaz. Sini Bu, Bapak monggo ke sini. Nah, nanti monggo ke depan. Nih. Nah, ini pertanyaannya 2. 1, apa yang menjadi tantangan Bu ya, atau masalah yang sedang saya mau mengembangkan, memasarkan produk untuk menambah ekonomi keluarga. Ini banyak tantangan. Produknya apa ya Bu kalau boleh tahu? Oh, ini kalau kami sih karena dari yang Muhammadiyah. Oh, semua dari Muhammadiyah. Produknya? Dari tepung sampai mie. Oh, jadi produk-produk Ya, dari Muhammadiyah ada mie, ada apa. Itu tidak mudah, tantangannya berat. Karena sarannya ini biasanya orang sudah pada yang dulu sudah dikonsumsi selama ini, mau merubah itu tidak mudah. Terus ini perlu sosialisasi, perlu pemahaman, perlu loyalitas. Ini yang menurut saya sulit. Ini khususnya kalau mengembangkan produk-produk yang dari Muhammadiyah. Itu. Kemudian misalnya bidang yang lain. Misalnya itu kan untuk ekonomi ya, untuk perdagangan misalnya mengembangkan. Yang lain keadaan negara kita, karena beberapa hal, misalnya apa? Ya misalnya BBM-nya naik, kemudian segala sesuatunya ya seperti ini kurang menentu, sehingga orang-orang minat membeli juga menurun. Daya belinya turun. Daya beli turun.
Oke, berarti nanti pemasaran produk dan daya beli Iya, itu. masyarakat sehingga berpengaruh terhadap penjualan produk Muhammadiyah yang sedang Ibu hadapi. Kalau harapannya datang hari ini apa, Bu? Harapan saya. Nggih. Saya itu sebenarnya sangat ingin mendengarkan apa yang menjadi materi ya. Tapi sayang nanti saya mungkin nggak bisa full karena situasi. Nah, jadi ya tetap seperti temanya sangat menarik. Jadi manajemen apa tadi? Syariah. Ya, syariah personal keuangan saya ya. Dan yang jelas ya, saya hari ini benar-benar bersyukur, bahagia dan benar-benar nggak menyangka karena saya itu melihat panjenengan di YouTube atau apa itu wawancara panjenengan itu luar biasa karena apa putranya 10 tapi orangnya itu kok pinter banget gitu loh. Saya sampai pengen ketemu kapan ini sama orang ini kapan ternyata kok di Bode Allah kok menghadirkan panjenengan di sini. Benar Pak Sakir, saya nggak tahu bisa di sini. Ini benar-benar tadi ya saya ngurus full tapi saya pengen ketemu langsung gitu ya. Alhamdulillah. Ada YouTube-nya nanti. Jadi Bu siapa? Saya Uswatun Hasanah. Uswatun Hasanah. Oke, jadi pengen dapat tadi ya jawaban dari apa yang menjadi tantangan dan tentang perencanaan keuangan syariah. Saya Uswatun Uswatun, panggilannya Bu? Ya Bu Uswatun. Uswatun, Atun biasanya gitu. Oh Bu Atun, tepuk tangan buat Bu Atun, ye. Monggo Bapak sama Pak. Ye monggo. Oh sampun. Terima kasih atas waktunya. Belum ditanya, Pak. Sama Pak, tantangan yang dihadapi apa? Sekarang boleh Tantangannya. dalam kehidupan, boleh dalam kalau bisnis atau Iya. profesi, ye. Sebetulnya di zaman sekarang ini tantangannya luar biasa, sangat sulit sekali untuk kehidupan zaman sekarang karena memang ini baru era nggak tahu ini era ambyar ini ya. Di zaman yang seperti ini memang semua manusia itu dalam kehidupannya memang penuh dengan kesulitan ya. Apalagi barusan yang terjadi BBM naik ini ya. Nah terkait dengan perekonomian memang saya sendiri untuk di dalam hal berusaha berkaitan dengan finansial ini memang karena saya terbatas ya karena saya ASN jadi misalnya mau berusaha itu perlu modal dan sebagainya. Nah sekarang ini yang menjadi permasalahan saya adalah hampir semua lembaga keuangan itu kan riba gitu loh. Bahkan saya kadang-kadang sudah berusaha meminimalis ya riba ini, tetapi ya tetap saja ada unsur riba di situ, tetap tidak murni non riba gitu loh. Nah, sehingga kesulitan bagi saya di kantor pun untuk meminjam uang itu juga tetap ada ribanya gitu loh. Nah ini kesulitan saya ketika mau berusaha menjalankan suatu bisnis gitu, mau kemana gitu loh. Satu-satunya cara ya saya kalau pinjam modal ke Pak Sakir gitu ya. Itu yang jelas tanpa riba, tetapi ya saya kan nggak mungkin ya. Karena itu tadi salah satu permasalahan saya Bu. Ya. Harapannya apa Pak hadir pagi hari ini? Harapannya mungkin mendapat pencerahan dari Ibu Ulan. Begitu Bu, terima kasih. Dengan Pak Oto. Pak Oto. Iya. Terima kasih, tepuk tangan buat Pak Oto. Oke, saya menghargai tadi Bu Uswatun atau Bu Atun dengan Pak Oto karena sudah maju. Nanti saya kasih voucher Bu Atun sama Pak Oto, monggo binara di kulinernya anak saya. Anak saya namanya Cinta, 17 tahun, punya usaha restoran. Nanti saya kasih voucher Pak, makan gratis selama 1 minggu. Nanti minta Pak Syakir nomor saya, Nah, di sini kalau boleh tahu Bapak Ibu siapa yang berbisnis, yang punya usaha? Banyak, Baik, nanti saya sedikit karena Bu Atun udah mau pergi, nanti saya langsung jawab aja, sebelum tadi nanti tanya jawab Pak, Kemudian tadi yang punya tantangan menghindari riba, ada Bapak Ibu di sini?
Banyak ya, sama baik, alhamdulillah. Nah, jadi yang pertama, kalau bicara bisnis mungkin saya perkenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu. Saya pengen disayang Bapak Ibu. Jadi perkenalkan, saya Wulan dari PT Pelatih Indonesia Berlimpah. Ini adalah coaching firm di mana saya, kalau dibilang profesi ini ibu rumah tangga ya. Tapi kalau sebagai coach ini identity. Jadi di mana-mana saya memang sering melatih Bapak Ibu ya, dikasih amanah. Seperti hari ini didhawuhi Pak Syakir ya. Itu sharing pengalaman ya. Jadi pengalaman tentang bisnis, bagaimana mengelola bisnis, bagaimana mengelola kehidupan, di mana sekarang zaman fitnah ya Bapak Ibu, nggak mudah kita menjalani hidup dalam kondisi saat ini. Nah, Pelatih Indonesia ini adalah coaching firm di mana kami, kalau dalam bahasa Inggrisnya life and business coach ya. Jadi saya melatih kehidupan dan bisnis. Kami punya klien itu dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi saya sudah coaching ke Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel, Jambi, Bengkulu, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, NTB, NTT sampai Indonesia Timur. Kami punya klien karena saya di pelatih ini sebagai pelatih sudah 13 tahun. Nah, jadi saya tahu potret bagaimana teman-teman ini menjalani kehidupan saat ini, bagaimana menjalani bisnis gitu ya. Karena kami punya banyak klien itu, jadi potret Indonesia itu bisa kita capture Bapak Ibu ya. Nah, kalau bicara bisnis tadi Bu Atun ya, mungkin saya menjawab pertanyaan Bu Atun. Bicara bisnis itu permasalahannya 3 Bapak Ibu, namanya TTM. Pernah dengar TTM? Teman tapi mesra. Di sana bilang teman tapi mesra. TTM ini Team, Time, and Money Bapak Ibu, bahasa Inggrisnya ya. Team, Time, Money. Jadi sebenarnya tantangan orang berusaha itu yang pertama tim, bagaimana mengelola orang yang bekerja sama dengan kita ya, entah itu karyawan kita, entah itu partner usaha kita gitu ya. Itu namanya tim. Yang kedua time, mengelola waktu ya. Mengelola waktu itu karena bicara hidup itu Bapak Ibu, kami juga melatih bagaimana sih seimbang 8 sisi kehidupan. Jadi kehidupan itu sisinya ada 8. Yang pertama adalah spiritual ya, sisi pertama. Sisi kedua pasangan ya, sisi ketiga kesehatan, sisi keempat keluarga, sisi kelima pengembangan diri, sisi keenam bisnis atau profesi yang kita jalanin ya Pak Alto sebagai ASN tadi. Yang ketujuh rekreasi, yang kedelapan komunitas. Jadi bagaimana kita memberi manfaat untuk komunitas seperti yang Pak Syakir sekarang lakukan ya Pak ya. Jadi hidup itu harus menyentuh 8 sisi kehidupan itu ya. Tadi Pak ya, tantangannya ya itu sesuatu yang kita hadapi bersama Pak. Tapi tidak bisa kita lari dari itu ya. Salah satunya memang setiap apapun yang kita lakukan bismillah aja, karena Allah tahu apa yang kita nyatakan, yang kita sembunyikan tahu. Jadi niatkan bismillah apapun yang kita lakukan karena Allah, untuk Allah, demi Allah. Insya Allah keberkahan yang kita dapat. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, jadi tantangan yang selanjutnya nih Pak Nyi, kalau bicara kehidupan tadi masalah inflasi. Nah, ini sudah masuk kepada perencanaan keuangan syariah nih. Jadi sekarang ini saya lihat Bapak Ibu, kalau bicara kebahagiaan itu bukan terletak di angka ternyata. Ya, kenapa saya bisa bilang gitu? Saya punya klien yang punya uang triliunan tapi nggak bahagia. Menurut Bapak Ibu pengen nggak punya uang triliun? Pengen pakai banget ya. Tapi ternyata setelah saya tanya ya, saya melihat sendiri, mendengar sendiri, klien saya yang duitnya triliun itu nggak bahagia Bapak Ibu. Istrinya baru 1. Nah, jadi dari situ saya ngobrol sama suami. Saya ngomong, tapi ternyata bukan kehidupan. Saya sama suami sepakat ternyata bukan kehidupan seperti itu yang kami inginkannya. Karena apa? Ya memang sekarang zaman fitnah Bapak Ibu. Orang kan pinginnya punya uang banyak, bener nggak? Gaya hidup yang luar biasa. Makanya sering kita juga, saya punya klien kan di banyak wilayah di Indonesia nih Bapak Ibu. Jadi tahu mana yang benar-benar kaya dan pura-pura kaya.
capek loh Bapak Ibu pura-pura kaya, bener nggak? Ya nggak Bapak Ibu ya, pura-pura kaya itu capek gitu. Jadi ada yang saya punya klien memang benar-benar kaya, punya uang, punya ini, tapi dia bahagia hidupnya dengan merasa cukup gitu. Ada yang punya uang tapi nggak pernah bahagia, merasa kurang terus. Nah ini sebenarnya ada masalah yang dihadapi seseorang itu. Makanya saya dalam mendampingi klien ini metodologinya banyak Bapak Ibu ya, ada trainingnya, ada coachingnya, pendampingannya, bahkan mungkin kalau perlu ada terapinya, karena saya juga belajar namanya money coaching. Money coaching ini psikologi yang berhubungan seseorang dengan keuangan gitu ya. Ada orang itu sebenarnya kalau dilihat oleh orang lain dia udah cukup tapi kok merasa kurang terus. Nah ini punya masalah, pasti punya trauma masa lalu dalam kehidupannya gitu ya. Nah itu digali, karena kesuksesan orang dalam hal keuangan itu 80% psikologinya, 20% itu strateginya. Dulu Bapak Ibu saya belajar keuangan itu konvensional awalnya. Saya backgroundnya financial planner, perencana keuangan pribadi, tapi lebih ke konvensional Pak, karena belum ngaji ya, belum ngaji, kopi ngaji ya Pak ya. Kopi ngaji, saya tadi baru tanya apa arti kopi ngaji, ternyata dari bahasa Sulawesi, kopi itu kau pergi kemana gitu kan, ngaji gitu, jadi makanya kopi ngaji. Saya pikir kopi itu minuman kopi. Yeah. Nah, jadi karena dulu belum ngaji, saya belajarnya perencanaan keuangan konvensional karena sudah dekat dengan teman-teman yang memang ke arah syariah. Kemudian saya juga sedikit-sedikit belajar. Nah, akhirnya saya convert ke perencanaan keuangan syariah. Jadi tahapan perencanaan keuangan syariah itu, apa yang kita lakukan kalau pertama kali kita dapat uang? Sisihkan haknya Allah dulu, ya. Sisihkan haknya Allah. Bisa ziswa, yakat, infak, sodakoh, wakaf ya. Nah ini sebenarnya ada di Al-Quran Bapak Ibu ya. Kalau kita benar-benar paham, kita ini jangan terikat sama uang. Karena kalau kita terikat sama uang, dari bangun tidur sampai mau tidur yang pikirin duit gitu kan. Nah ini yang akhirnya jadi masalah, baik dalam kehidupan pribadi ataupun dalam kehidupan berumah tangga atau dalam kehidupan sosial. Jadi saat kita dapat uang itu sisihkan dulu haknya Allah. Baru yang kedua yang kita lakukan adalah masa depan kita. Jadi nabung. Makanya kalau dalam perencanaan keuangan mesti saya tanya, kamu mau hidup di masa depan atau hidup di masa lalu? Karena konsepnya dalam perencanaan keuangan ya Bapak Ibu ya, kalau kita pengen masa depannya baik ya, hidup di masa depan, kita menabung. Jadi sisihkan sedikit dari penghasilan kita untuk disisihkan untuk ditabung. Berapapun lah ya, mau 5%-nya, mau 10%-nya, idealnya memang dalam perencanaan keuangan itu 10%. Kalau kita punya penghasilan 10 juta misalnya ya, berarti 1 juta. Kalau penghasilan kita 3 juta berarti 300.000 disisihkan. Untuk apa? Tadi ya setelah sisihkan untuk zakat, infak, sedekah, wakaf, baru 10%-nya untuk masa depan kita. Nah, berarti kita hidup di masa depan. Tapi Coach, maksudnya hidup di masa lalu? Hidup di masa lalu itu kita keambil utang Pak atau pinjaman. Kenapa? Utangnya kemarin masih mikir sekarang, benar nggak? Nah, boleh nggak? Dalam Islam itu diperbolehkan ya kita meminjam itu, tapi sebenarnya bukan untuk konsumtif ya, untuk membeli sesuatu yang untuk dilihat orang wah gitu loh. Nah makanya tadi saya bilang ada orang yang benar-benar kaya sama pura-pura kaya ya, untuk konsumtif. Kalau kita meminjam itu untuk produktif bagus gitu ya. Makanya dalam Islam itu diperbolehkan, tapi sebaiknya dihindari kalau itu hanya untuk konsumsi yang negatif gitu ya. Tapi kalau untuk yang produktif itu boleh. Makanya kan nanti sebagian ditabung. Jadi yang pertama haknya Allah, kemudian haknya masa depan kita, baru untuk konsumsi kita hari-hari ini. Nah, Bapak Ibu ada yang tahu nggak bagaimana sebenarnya kita mengelola uang itu dan mengetahui inflasi? Inflasi itu bahasanya naiknya harga-harga barang. Nah ini saya ajari cara menghitung inflasi pribadi. Kalau kita kan biasanya, oh inflasi Indonesia itu sekian, 10%, 11%, bener ya? Nah kalau ngitung inflasi pribadi kita gini Bapak Ibu, misalnya nih saya beli Pampers, saya kan masih punya bayi ya, Pampersnya mereknya, nah ini saya harus terpaksa nyebutin merek, MS saya singkat aja ya,
MP, mereknya Pampers yang saya pakai MP. Nah, merek MP ini saya beli di bulan Juni, di bulan Juli, di bulan Agustus, di bulan September, 4 bulan ke belakang. Itu notanya saya simpen Bapak Ibu, ya. Mesti kan kalau kita belanja biasanya di satu toko tertentu loh, bener nggak? Misalnya contohnya di supermarket A gitu ya, saya beli di supermarket A, kan belinya banyak tuh, ada susu, ada Pampers, ada sabun dan lain sebagainya. Itu notanya kita tempel-tempel selama 3 bulan minimal ya. Kita lihat Mami Poko yang tadinya 100.000 Pak, sekarang jadi 150 dalam 3 bulan. Berarti kenaikannya berapa persen? 50%. Berarti inflasi kita 50%. Kalau penghasilan kita dalam 3 bulan tidak naik 50%, masalah pasti. Benar nggak? Nah, nanti berarti cara ngitung inflasinya itu baru Pampers. Saya ngitung loh, minyak itu sekarang dari kemarin berapa, sekarang segini 3 bulan yang lalu. Benar? Nanti apalagi beras berapa? Nah, akhirnya kita harus berpikir strateginya apa menghadapi kondisi keuangan sekarang. Ya, pertama adalah efisiensi. Ngirit ya Bapak Ibu. Makanya tadi kalau bicara Bu Atun, daya beli masyarakat turun, ya mungkin orang sekarang kan prioritas membeli sesuatu yang pokok ya Bapak Ibu. Pokok itu makanan ya, untuk kita makan itu kan kebutuhan bukan keinginan. Makanya bedakan kalau kita punya uang itu mana kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan itu wajib harus kita bayar ya. Misalnya tadi zakat, infak, sedekah, kalau ada wakaf ya. Kemudian yang kedua baru nanti kita mungkin kebutuhan tadi menabung untuk masa depan, karena kan kita mungkin anak kita nanti mau sekolah lanjutan dan lain sebagainya gitu kan, itu untuk ditabung. Yang ketiga kebutuhan pribadi itu kebutuhan dulu baru keinginan. Contoh beli beras ya, kalau di kita misalnya masaknya beras, kemudian lauk-lauk, sabun dan lain sebagainya, itu kebutuhan pribadi. Baru setelah itu keinginan. Keinginan itu ya nggak prioritas kan. Keinginan itu makanya kalau konsep ekonomi, bagaimana kita punya sesuatu itu seefisien mungkin ya. Nah, itu yang pertama dilakukan. Jadi kita ngirit Bapak Ibu sekarang ini kondisinya yang kita lakukan. Yang kedua, menambah penghasilan. Nah, menambah penghasilan ini banyak cara. Apakah kita mau bekerja dengan orang ataukah mau berbisnis? Itu pilihan. Kalau bisnis apa tadi Pak Oto? Jadi money adalah idea, confidence plus action. Uang ini adalah ide, percaya diri dan mau lakukan. Tidak ada dalam bahasa saya untuk mendapatkan uang dengan uang. Yang penting kita punya ide. Ide bisnis apa? Ya, gampang Bapak Ibu, saya ajari cara mendapatkan ide bisnis. Cari masalah. Dalam tanda petik ya, masalahnya orang untuk diselesaikan. Ya. Contoh, dalam pandemi kemarin masalahnya orang apa? Masker. Susah cari masker awal-awal pandemi, benar nggak Bapak Ibu? Nah, akhirnya orang susah cari masker. Klien saya yang tadinya punya penjahit itu bikin maskot, boneka untuk perusahaan itu ya Bu, maskot gitu. Akhirnya dia berubah. Coach, apa yang harus dilakukan? Ya kamu berubah, cari. Akhirnya masker, dia bikin masker waktu awal pandemi. Dia bikin masker kemudian dijual. Penjahitnya tetap bekerja. Ya. Kemudian anak saya yang 17 tahun itu kan dia udah jualan online ya. Sekarang kan orang berbisnis tidak terbatas ruang dan waktu. Dia mulai umur 9 tahun itu udah bisa belajar sendiri Instagram, belajar sendiri. Kan sekarang anak milenial ya, milenial itu kan ada Y sama Z. Y itu yang usianya 90-an, Z itu 2005 ke atas ya. Anak saya kan 2005 lahirnya yang nomor 1. Itu sudah belajar Instagram, bahkan dulu saya nggak belajar itu gitu loh. Dia belajar Instagram, jualan dari Instagram, sehari bisa dapat penghasilan 3 juta. Ya, yang dijual apa? Slime, itu bikinan dari lem itu loh Bu. Ya, dia jualan di alun-alun, kan rumah saya dekat alun-alun. Terus waktu saya tinggal di JEC, hari Minggu tuh dia jualan di JEC 1 hari Pak, lewat online. Orang nggak ngerti yang jualan tuh anak SD gitu. Nah, dia punya ide, oh sekarang orang seneng slime. Kemudian squishy dia kulakan, bahkan pernah diantar suami saya itu, anak saya ini namanya Cinta. Papi aku anterin, mau ngapain? Ke Singapura. Bahkan itu di sana itu ternyata distributor se-Asia Pak, di Singapura itu squishy. Kita juga nggak ngerti squishy itu, ada yang satu ininya 500.000, ada yang 300.000 itu ya, yang di
pencet-pencet gitu ya. Dulu waktu masih happening gitu ya. Nah, satu hari dapat 3 juta waktu masih SD. Yang sekarang punya restoran itu yang umur 17 tahun. Nama restorannya Bakmi Keraton. Ya, nanti monggo pinara. Bakmi Keraton nanti cari di internet, di Instagram ada itu. Nama saya Basanto. Yang mau saya tanyakan tadi Ibu menyampaikan masalah menabung ya Bu ya. Ini kebiasaan di masyarakat kita, menabung itu hanya uang sisa Bu. Jadi kalau nggak punya sisa ya nggak akan menabung gitu. Nah sekarang kalau kita ngasih tahu supaya menabung itu, jawabnya Pak, kita hidupnya kan sekarang ini mantap katanya, mangan tabungan Bu. Jadi untuk menabung ini memang apa ya, agak harus kita merubah kultur kita supaya tabungan menabung itu harus masuk ke pos biaya. Nah, ini yang sering kadang-kadang tidak masuk, tidak dipikirkan gitu. Jadi ya cuma sisa tadi. Ya akhirnya sekarang itu banyak sadikin Bu, sakit sedikit jadi miskin gitu. Karena tidak punya tabungan tadi, tidak punya perencanaan masa depan tuh. Sewaktu terjadi keadaan krisis gitu. Saya kira itu gimana caranya supaya masyarakat itu bisa menjadikan nabung itu menjadi kultur, menjadi kebiasaan kita gitu. Bagaimana caranya itu? Sebenarnya itu yang menjadi tantangan kita bersama Bapak Ibu ya. Untuk mempunyai budaya itu sebenarnya mulailah dari mindset pikiran ya. Mindset kita bismillah, kita niatkan dulu Bapak Ibu ya. Memang kalau niat itu awal dari segala hal kebaikan. Jadi yang pertama caranya niatkan, kita bisa menyisihkan. Kalau memang belum bisa 10% Bapak Ibu, 5% disisihkan, disendirikan. Makanya dimasukkan, jangan disimpan di rumah. Kalau disimpan di rumah pasti langsung ambruk bablas gitu kan. Ya kan Bu? Jadi disimpan di lembaga keuangan. Tadi boleh pilih yang sesuai dengan value kita. Kita tuh mantapnya di mana, dan bismillah. Misalnya kayak di situ kok masih ada ribanya, wis bismillah ya Allah memampukan gitu kan. Nah itu disisihkan. Kok kalau belum mampu 5%, ya 2%. Mulailah dari yang kecil. Ya, mulailah dari yang kecil tadi Pak. Sedikit-sedikit. Karena gini, kalau saya breakdown lagi tabungan ini untuk apa aja? Itu banyak Pak. Ya, yang pertama tadi untuk dana darurat. Dana darurat itu maaf kalau sakit ya. Kan sekarang juga ada misalnya asuransi syariah, Anda bisa ke situ. Paling enggak kita bisa punya BPJS. Ya kan lumayan Bu, BPJS. Kalau enggak Pak, begitu kita sakit, kita bisa habis-habisan uangnya untuk berobat. Ya, kemudian bisa jual rumah, bisa jual aset. Ya, minimal BPJS lah. Kalau kita punya dana lebih bisa ke asuransi syariah karena bisa memberikan cover yang lebih besar. Kemudian tabungan itu nanti selain untuk dana darurat untuk apa? Untuk pendidikan anak sekolah. Ya, yang kita tahu biaya pendidikan juga alhamdulillah. Ya. Yang ketiga perencanaan apa? Kita perencanaan pensiun Pak. Tabungan itu, ya. Nggak selamanya kita akan bekerja terus toh Pak. Saatnya kita mungkin kalau di Indonesia ini usia 55 itu kita nggak usah mikirin uang lagi, menikmati hidup, ngaji di sini, apalagi ya aktivitas dengan teman-teman, tapi nggak usah mikirin uang karena kita sudah tadi punya tabungan tadi Pak untuk pensiun. Nah pensiun ini kalau mau buat usaha boleh nggak Coach? Boleh ya. Jadi pensiun itu bisa untuk usaha, tapi kalau bisa kita bukan menghandle langsung Pak, pusing nanti ya. Karena usia kita itu kalau di atas 50 itu kalau bisa atau 55 tahun kan pensiun biasanya usia itu ya. Kita mikirin lebih ke akhiratnya aja. Jadi kita punya usaha dikelolakan orang. Nanti modelnya mau digaji atau bagi hasil gitu. Kita percaya aja. Kalau kita ini berbisnis tidak pernah percaya sama orang, nah itu masalah. Nggak akan pernah jadi dan pasti akan bermasalah terus gitu. Nah tadi, jadi tabungan itu untuk tadi dana darurat saat kita sakit atau mungkin ada keluarga yang membutuhkan, kemudian untuk pendidikan anak, kemudian untuk pensiun kita di masa yang akan datang, kemudian untuk warisan. Nah ini penting Bapak Ibu, dalam Islam itu kita ada menyisihkan mawaris ya. Lah kok kalau nggak ada yang diwariskan,
ya minimal mewariskan ilmu Bapak Ibu, ya kan? Kalau punya dana ya tadi mewaris. Itu harus, kalau kita punya itu harus sudah mulai dipikirkan Bapak. Ya. Tadi warisan itu kan dalam saya belajar perencanaan waris itu kan macam-macam, mau berdasarkan budaya boleh, mau berdasarkan agama boleh, mau berdasarkan undang-undang boleh. Kan kalau undang-undang itu beda dengan aturannya agama. Fikri, ada kata-kata biasanya gini, cara mencari peluang tuh diusahakan sesuai dengan passion. Nah, cuman yang saya rasakan, apakah memang kita harus mencari passion yang ada passion yang tidak menghasilkan, ada passion yang menghasilkan. Sementara yang kami punya itu mungkin passion yang belum menghasilkan. Atau dengan cara mencari peluang ini, apa aja dilakukan, yang penting ikhtiar, gagal dijadikan pelajaran. Nah, saya masih ragu nih, milih jalan yang harus cari passion dulu baru kita temukan peluangnya, atau kita peluang apa saja tapi tetap diikhtiarkan. Itu Coach, masih bingung. Syukur. Assalamualaikum. Jadi gini, yang pertama itu mulai dari masalah Mas sebenarnya. Namanya passion itu kan sesuatu yang kita sukai, makanya lakukan apa yang kamu cintai dan cintai apa yang kamu lakukan. Misalnya tadi kalau bidang passion atau enggak, itu tadi kalau bicara bisnis, problem dulu Mas Fikri, ya. Problem yang ada di masyarakat apa, baru sesuaikan dengan passion kita. Kalau enggak ya kita nanti hanya controller aja, kita cari orang yang bisa punya passion di situ untuk ngelola. Karena hari ini Bu, kalau kita itu melakukan sesuatu sendirinya ya Mas Fikri dan ibu-ibu semua, bapak-bapak, itu berat. Kalau zamannya kita dulu adanya Superman, bener nggak Bapak Ibu? Sekarang nggak bisa kita jadi Superman, superhero aja udah gabung jadi The Avenger, bener nggak? Nah, jadi superhero itu sudah bergabung sekarang jadi The Avenger. Makanya kita berbisnis sekarang kalau bisa kolaborasi Bu, bukan kompetisi. Jadi misalnya, dan itu ada aturan dalam agamanya Pak Nje, kolaborasi itu seperti apa. Yang penting kalau bisnis mulai dari masalah Mas. Tapi kalau kita passion, oh passion saya senengnya bisa bikin keripik pisang, padahal di penduduk daerah kita itu nggak suka keripik pisang, tapi saya bisanya bikin. Makanya jangan mencintai produk, tapi cintailah bisnis. Kalau sekarang produk kita misalnya zaman dulu orang buka wartel, sekarang ada nggak wartel laku nggak Pak? Nggak laku. Ya udah, berarti Anda harus ganti bisnis gitu. Kalau memang itu bukan sesuai kebutuhan orang, yang sekarang orang carinya mungkin kuota, Anda jualan kuota. Karena kehidupan ini sekarang Bapak Ibu, orang itu nggak bisa lepas dari kuota. Ya, kalau generasi orang beraktivitas ya, mungkin kalau kayak mami saya aja, kalau mami saya ini usianya udah 81 tahun Bapak Ibu. Ya Alhamdulillah masih sehat, masih kemana-mana sendiri. Itu juga kadang kalau handphonenya dulu belum kenal handphone, 3 hari nggak bawa handphone Bu, Pak. Begitu sekarang tahu handphone itu WA bisa untuk pengajian, bisa untuk macam-macam, aktif berhandphone itu semenjak pandemi. Katanya cerita nggak pernah ngalamin COVID, walaupun udah 81 tahun, yang gue cerita nggak pernah ngalamin COVID. Nah begitu dikasih handphone, bisa WhatsAppan, saya ajarin pakai voice note, seneng Pak ya. Sekarang juga mulai, nah handphonenya rusak mulai bingung, iki rasa dinggo iki piye. Dulu juga nggak ngerti kalau pakai Gokar, Gojek gitu ya, aplikasi itu bisa Pak. Kalau zaman dulu kan mungkin zamannya mami saya mau pergi kan harus telepon taksi ya Pak. Pernah saya kasih, minta disuruh nganterin kemana, itu pakai Gokar, ngerasa kayak sopir pribadi ternyata ya. Nah kemudian mami saya sudah bisa Pak manggil Gokar sendiri, tapi nggak pakai aplikasi, nomor sopirnya disimpan. Besoknya ditelepon, makanya loh kok yang bisa manggil Gokar, wingi saya nganterin tak simpen nomor teleponnya. Tapi yang penting tujuannya sama Pak ya. Umur 81 tahun. Jadi sekarang itu misalnya Mas kuota, orang kan selalu butuh, apalagi kebutuhan orang itu kan yang pasti itu bisnis itu yang nggak akan ada habisnya. Satu, kuliner, orang kan butuh makan. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, kesehatan ya, itu yang akan selalu dibutuhkan orang. Terima kasih, semoga ilmu ini bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Semua kebaikan dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.